Zakaria, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, termasuk Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj pun juga pernah singgah ke Palestina. Kemudian nabi-nabi yang meninggal di Palestina, yang wafat di sana, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau setelah membangun Makkah, hijrah ke Palestina, wafat di Palestina. Di Palestina ada kota namanya kota Khalil. Disebut kota Khalil karena ada kuburan Khalilur Rahman, kasihnya Allah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam wafatnya di Palestina. Dia setelah membangun kerajaan di Mesir, hijrah ke Palestina, wafat di Palestina dan dimakamkan di samping Masjidil Aqsa. Nah, selain negeri para nabi juga, Palestina itu adalah negerinya ulama. Salah satu ulama yang lahir di Palestina adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina, yang saat ini digempur habis-habisan nih. Kemudian hijrah ke Mesir, wafatnya di Mesir. Ada lagi ulama pakar hadis, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, dilahirkan juga di Palestina, wafatnya kemudian hijrah ke Mesir, wafat di Mesir. Nah, itu menjadi satu bagian akidah kita yang harus kita perjuangkan. Yang kedua, diikat dengan sesama umat Islam, satu ukhuwah kita. Ya, karena Nabi, orang beriman dengan orang beriman lainnya kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, yang lain pun akan merasakan sakit. Maka duka mereka, duka kita. Bahagia mereka, bahagia kita. Derita mereka, derita kita. Yang kedua, ikatannya sesama ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, ikatan secara nasionalisme. Nah, salah satu negeri Arab yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Dulu Indonesia nggak akan merdeka kalau tidak ada pengakuan dari negeri-negeri lain. Palestina lah yang mengakui kedaulatan kita. Maka diikat dengan tiga hal ini. Tambah lagi satu lagi, yang keempat, diikat dengan kemanusiaan. Siapapun orang yang merasa dirinya manusia, ketika lihat bayi ditembak gak punya salah, bayi dirudal mati, ketimbun runtuhan, itu yang namanya manusia, pasti dia tiba. Makanya di Amerika, di Perancis, di mana demo itu orang-orang di luar Islam, tapi punya solidaritas kemanusiaan. Makanya ini adalah misi kemanusiaan. Tapi jauh daripada itu, kita membela Masjidil Aqsa itu adalah kewajiban. Mereka kemanusiaan, kita mah terikat semuanya, kemanusiaannya, kewajiban bela Aqsa-nya, sesama umat Islamnya. Maka semuanya peduli. Alhamdulillah. Bagaimana cara membela Palestina? Tiga caranya. Pertama, jihad bi anfusina, jihad dengan diri kita. Masjidil Aqsa itu bukan milik orang Palestina, tapi milik seluruh umat Islam di dunia. Sehingga kita pun bertanggung jawab untuk menjaga, merawat, membela Masjidil Aqsa. Nah, kewajiban kita untuk membela Masjidil Aqsa, cara yang pertama, jihad bi anfusina, jihad dengan diri kita. Artinya manakala kita punya kemampuan berjuang, punya pengalaman angkat senjata, ada peluang berangkat ke Palestina, jihad ke sana. Itu medan jihad. Musuhnya jelas orang kafir yang membunuh umat Islam. Nah, tapi kan nggak semua orang bisa ke sana dengan keterbatasan waktu, usia, umur, ya. Banyak pikiran, banyak apa. Maka cara yang kedua, jihad bi amwalina, jihad dengan harta yang kita miliki. Nabi mengatakan, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa orang yang memberikan bekal untuk orang berjuang, pahalanya sama seperti orang yang berjuang. Walaupun kita di Indonesia ini nggak berangkat ke Palestina, tapi kalau kita galang donasi untuk perjuangan di sana, pahalanya sama seperti kita sedang melawan Israel. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika perang Badar, beliau nggak ikut, tapi menginfakkan seluruh hartanya untuk perjuangan di medan tempur perang Badar. Maka beliau disebut termasuk mujahid Badar. Yang maka kita di sini harus menjadi aunan wasana dan lahum, penolong dan penopang mereka.